Bagi penggemar musik dangdut pastinya sudah tidak asing dengan nama Eris Susan. Penyanyi dangdut yang populer di era tahun 90-an ini sudah memiliki cukup banyak karya untuk bisa dikatakan sebagai musisi senior. Salah satu lagunya yang paling populer adalah Mabok Duit. Namun seiring bermunculannya wajah dan nama baru di industri musik dangdut, karya-karya Eris Susan kurang terdengar gaungnya. Apalagi di musim pandemi ini, di mana para musisi turut terkena dampak yang membuat mereka banyak kehilangan job manggung. Meski demikian, wanita berusia 41 tahun itu tak pernah berhenti untuk terus membuat karya lagu yang siap diluncurkan pada bulan Desember mendatang. Yang dilakukan pastinya banyak, nggak jauh dari pekerjaanku bermusik, ya pastinya nulis lagu, memproduksi penyanyi-penyanyi baru untuk berkarya di industri musik dangdut, sambil mempersiapkan beberapa pekerjaan yang terkait dengan musik ini. Sebenarnya memang beda ya, memang agak beda kalau yang sebelum-sebelumnya sebelum pandemi. Kalau kita mau buat satu karya, kita pasti akan lebih sering ketemu dengan teman-teman musisi atau arranger atau apa, biasanya kita bisa langsung brainstorming bareng. Kalau ini enggak, memang masing-masing ngerjain di rumah, jadi kadang-kadang ya agak delay aja sih gitu, yang harusnya bisa selesai dengan waktu yang sekian tiba-tiba harus jadi agak lama ya, karena beberapa hal. Dampaknya, wah ini kalau bicara dampak ya berdampak ke semua sih, karena kalau kita bicara pandemi ini kan bukan cuma penyanyi yang memang enggak, pada akhirnya kegiatan off air-nya juga terhenti, tapi juga banyak profesi lain juga yang berdampak. Jadi, tapi ya itu tadi, bersyukurnya kita masih bisa mengerjakan hal-hal lain. Kan itu pilihan, either kita mau berhenti nungguin job aja, menjemput bola, atau melakukan sesuatu gitu sih. Kan kita masih ada beberapa acara seperti kayak on air. Terus ya itu tadi masih kalau aku pribadi masih produksi beberapa karya gitu. Jadi ya intinya jadi lebih punya banyak waktu aja di sana gitu. Enggak banget sih, kalau itu mah mut-mutan aja kalau lagi datang iseng. Jadi bukan kewajiban untuk selalu bikin konten di YouTube. Apa mah biasanya yang dibikin? Single kemungkinan bulan Desember ini ada, Januari mendatang juga ada, Februari juga ada. Jadi ada yang solo, ada yang nanti aku akan trio dengan sahabatku Benigno dan Adibal. Nanti ada juga soloku yang lain yang lagunya memang karya aku sendiri. Di era sekarang ini, musik dangdut sepertinya semakin banyak digemari. Banyak anak-anak muda yang ikut ajang pencarian bakat musik dangdut dan keluar sebagai pemenang hingga menjadi terkenal. Kemunculan mereka tentu kian meramaikan dan memberi warna pada industri musik dangdut. Lantas bagaimana Eris Susan melihat kemunculan para penyanyi pendatang baru? Apakah dengan kehadiran mereka, Eris Susan merasa tergeser? Ngelihat penyanyi sekarang, sebenarnya bersyukur banget bahwa industri musik dangdut gak pernah kekurangan penyanyi muda. Terlebih saat ini anak-anak muda ini udah nggak malu lagi untuk nyanyi dangdut, dan mereka punya kualitas juga yang keren-keren. Jadi ya aku sebagai salah satu seniman yang sudah cukup lama berkecimpung di industri musik dangdut, rasanya pengen berkontribusi untuk mempersiapkan sebagai bentuk support untuk generasi-generasi dangdut mendatang gitu, dan untuk mereka berkarya untuk bisa melanjutkan para seniornya. Jadi kontribusi apa yang aku lakukan, apapun, apakah itu lagu, apakah aku bisa mensupport dia as a vocal coach atau sebagai apapun gitu. Buat aku anak-anak muda sekarang, terutama kayak jebolan-jebolan kompetisi nyanyi, mereka tuh secara materi dasar mereka potensial, terlebih disupport oleh stasiun televisi yang disiarkan secara nasional, membuat mereka jadi lebih mudah dikenal gitu. Jadi ya harapanku justru kalau aku posisinya kalau kebersamaanku sama mereka lebih kepada memberikan masukan, bukan kepada bagaimana cara bernyanyi, karena menurutku mereka sudah bisa bernyanyi, udah jago. Biarlah itu menjadi tugas dari vocal coach-nya, tapi aku lebih kepada mempersiapkan dalam secara mental, attitude dan sebagainya. Aku lebih sharing pengalaman lah intinya. Salah satunya banyak sih, kalau ditanya banyak yang suka. Ya, Lesti suka, Vildan suka, siapa lagi? Banyak
semua, Putri saya juga suka. Tergeser, jujur gini, motivasi dari awal ketika aku berkarya adalah karena aku cinta banget sama musik, karena musik itu passionnya aku. Kalau aku takut merasa tergeser, pastinya aku nggak akan mau melibatkan diriku untuk ada di lingkungan anak-anak muda itu untuk memberikan masukan dan support mereka gitu. Jadi karena menurut aku setiap penyanyi, setiap seniman itu mereka punya kelebihan dan keunikannya masing-masing, dan masing-masing juga punya fansnya masing-masing. Jadi kalau merasa bersaing, aku tergeser, ini enggak, sama sekali enggak. Bahkan sampai saat ini aku bersyukur masih diberikan kesehatan untuk bisa terus produktif berkarya. Itu salah satunya justru sebagai bentuk supportnya aku kepada anak-anak muda. Ayo dong, aku yang udah berumur aja masih berkarya. Ayo jaga eksistensi, ya pasti nomor satu karya. Karena punya kualitas bagus pun kalau dia berhenti berkarya, nggak ada karyanya, apa yang mau dinikmati? Kalau hanya mengandalkan acara-acara TV, mereka hanya bernyanyi dan menyanyikan lagu orang, kok kayaknya sayang banget gitu, sayang kualitas vokal.